Makanya ilmu yang sangat penting dalam hidup ini adalah ilmu apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang bekal baik, ini orang bekal bahagia, ini orang bekal mulia, cirinya adalah dibuat oleh Allah mudah paham agama. Makanya kalau anak bapak ibu punya gelar, punya harta, itu jabatan, popularitas itu tidak jamin dia akan bahagia. Yang bahagia itu yang paham. Nah, ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Kalau udah malas belajar agama, malas baca Quran, udah ngarang pasti. Gimana nggak tahu Tuhannya, betul tidak? Fatal, tidak tahu Allah berarti dia tidak tahu tenang. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, apa kabar? Setiap subuh sebanyak ini? Bagus, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, kalau saya lihat dari depan nih wajahnya ada kemiripan ya. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, salah menyikapinya buruk. Jadi yang berbahaya bagi kita tuh masalah atau sikap terhadap masalah? Jawab hadirin. Jangan takut oleh masalah. Masalah itu bagian dari kehidupan kita. Tapi takutlah salah menyikapi masalah. Orang tidak mungkin bisa menyikapi masalah kalau dia tidak punya ilmunya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang berbahaya itu soal atau salah jawaban. Ulangi, apa? Bagus. Banyak orang yang takut oleh persoalan. Tapi yang harus kita takuti itu adalah kita tidak tahu jawabannya. Dek, berdiri sebentar boleh? Nggak apa-apa. Ini dari sini. Siapa namanya? Abdul Rashid. Abdul Rashid, coba perkenalkan diri di dalam bahasa Eskimo. Gak bisa. Bagus, terima kasih Abdul Rashid. Semoga sesuai namanya ya. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa berbicara dalam bahasa Eskimo? Karena tidak ada ilmunya. Kita tidak tahu, benar? Kalau tidak tahu, ya tidak bisa. Nah hidup juga begitu Pak. Kenapa stres? Karena tidak tahu. Kenapa marah-marah terus? Karena tidak tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah manusia kalau tidak tahu ilmunya jatuhnya marah Pak. Karena tidak tahu. Makanya ada yang nyebut monyet lo, marah. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara menjawabnya. Padahal kalau tahu kita monyet bukan. Jawabannya jadi apa? Bukan. Monyet lu bukan. Beres. Tapi karena menjiwai teori Darwin, merasa turunan monyet mungkin atau gimana sehingga tersinggung. Jangan hadirin. Nah Bapak Ibu, makanya yang paling bahaya dalam hidup ini adalah kurang ilmu. Betul? Kalau kurang ilmu ya sudah, hidupnya tidak bisa apa-apa, stres saja.
Betapa banyak di negeri kita sumber daya alam yang luar biasa, tapi tidak tahu ilmunya. Emas diambil orang, nikel diambil orang, kita bagian kuli aja. Penyebabnya apa? Kurang ilmu. Nah Bapak Ibu, ini saya mengulangi ya, ini teh hidup kan, ini wajahnya ada kemiripan nih, wajah-wajahnya bakal meninggal nih ya. Benar atau benar? Ini tebakan yang tepat ini wajah-wajah bakal meninggal. Bahkan ada yang kelihatannya tidak begitu lama lagi ya. Oh, kita tidak tahu, saya juga tidak tahu nih pulang dari sini ke Jakarta nanti sampai atau tidak. Tidak tahu, Allah merahasiakan ajal. Makanya ilmu yang sangat penting dalam hidup ini adalah ilmu apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang bekal baik, ini orang bekal bahagia, ini orang bekal mulia, cirinya adalah dibuat oleh Allah mudah paham agama. Jadi kalau orang dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu orang yang tidak beriman juga dikasih oleh Allah. Tapi dikasih paham agama, itu yang jarang. Karena kalau paham enak. Kalau tidak paham repot. Ya maaf ya, kita tidak bisa ngomong bahasa yang tidak kita kenal. Mau ngomong apa? Kan gak ada di sini inputnya, betul? Nah, masalah terbesar bagi kita ini umur makin tua, tambah tua kan tambah masalah, Pak. Tambah tua itu tambah masalah, pasti. Ilmu enggak nambah. Bayangkan, pasti dua yang nambah ini, tensi dan emosi, stres terus. Halo? Jadi pada mikir begini. Ya, tambah tua, tambah masalah nih tubuh kita ini Pak. Segala kerasa, makin lemah, ini kolesterol naik, diabetes, Pak masalah-masalah. Kebutuhan meningkat, situasi meningkat. Oh masalah, kalau ilmunya kurang, udah pasti stres, itu pasti. Nah makanya maaf, beruntunglah Bapak Ibu. Ini tidak banyak warga di sini banyak, tapi yang ditakdirkan cari ilmu enggak banyak. Ini juga belum tentu ngerti lagi ya. Belum tentu diamalkan. Makanya kalau anak Bapak Ibu punya gelar, punya harta, itu jabatan, popularitas itu tidak jamin dia akan bahagia. Yang bahagia itu yang paham. Nah, ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Tahu sabar, oh gini, tahu kuda, tahu tidak. Paham kuda, mulai bingung jawabnya. Tahu kuda, paham kuda. Ciri orang paham itu bisa menjelaskan dengan baik. Bisa berkuda, beda lagi. Ada tahapannya tahu, kalau tahu itu informatif. Tahu sabar, tahu. Paham sabar, enggak. Bisa sabar, enggak bisa. Karena bisa itu dekatnya adalah dari paham. Dari paham dia bisa melatih diri. Nanti udah bisa istiqomah, ini bahagia. Makanya maaf ya, orang-orang yang tidak suka belajar agama dengan baik ya sudah, mau jadi apa aja pasti jatuh. Mau jadi menteri, jadi gubernur, jadi jenderal, jadi orang terkenal, pasti rontok. Apa bahayanya orang tidak kenal agama? Yang paling berbahaya dalam tidak kenal agama adalah tidak kenal kepada
Allah. Ini nggak apa-apa. Salam dulu. Siapa namanya? Ibrahim, coba jelaskan tentang Mike Tyson. Petinju Ustaz. Cuma segitu. Tolong jelaskan tentang Marilyn Monroe. Nggak tahu, Ustaz. Tolong jelaskan dengan baik tentang Nelson Mandela. Nggak tahu Ustaz. Terima kasih. Makasih. Tidak salah beliau. Memang tidak tahu, betul tidak? Sekarang tolong jelaskan tentang Allah. Kalau tidak tahu, terus gimana? Benar tidak? Kalau orang tidak belajar agama, tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah artinya apa? Dia akan punya Tuhan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, followers, nafsu. Begitu, makanya tidak usah heran di negeri kita, benar tidak? Kenapa itu orang pintar korupsi? Kenapa ini ditangkap? Ya udah nggak usah aneh karena belum kenal kepada Allah. Kalau orang belum kenal kepada Allah pasti bersandarnya kepada selain Allah. Kenapa ibu-ibu kurang bahagia? Sebentar, saya terawang dulu ya wajah ibu. Ibu, Bu, ini udah pada nikah belum? Saya nggak ada maksud apa-apa. Ibu kan tadinya nikah milih suami supaya bahagia, betul? Makanya ibu mau nerima lamarannya, benar tidak? Ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Suami. Bapak juga kan gitu. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi dia ya kan, jelebet nikah. Ternyata salah satu sumber kesengsaraan Bapak siapa? Si dia ya kan. Sebetulnya bukan dia, tapi kita menuhankan pendamping hidup. Jadi berharapnya ke suami, takutnya ke suami, cintanya ke suami melebihi kepada Allah, udah jadi tidak bahagia. Kayak ngantor itu tidak bahagia Pak. Kalau menganggap kantor sebagai sumber rezeki, kantor sumber kemuliaan, udah pasti ngabdi ke kantornya, bukan ngabdi ke Allah lagi, tidak jadi kerja sebagai ibadah. Nah di dalam Islam, kita ini baru bisa bahagia kuncinya dua, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh pintunya adalah ilmu. Makanya ayat pertama itu adalah Iqra. Iqra itu menghimpun informasi yang membuat kita paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau ingin lihat orang ini bakal bahagia atau tidak, gampang sekali. Yang pertama, lihat semangat belajar agamanya. Kalau udah malas belajar agama, malas baca Quran, udah ngarang pasti. Gimana? Nggak tahu Tuhannya, betul tidak? Fatal, tidak tahu Allah berarti dia tidak tahu tenang. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi aslinya makin banyak yang diingat selain Allah makin stres. Coba Bu, mana yang bisa membuat ibu tenang? Ingat suami, ingat Allah. Jawab. Bu, kebanyakan ingat suami, kebanyakan ingat Allah yang membuat ibu bahagia, tenang. Benar, ingat suami mah stres Bu. Aduh suami lincah lagi nih. Sekarang puber ke-8. Aduh suami. Sama Bapak juga, silahkan. Bapak kebanyakan ingat istri, pasti liar ya. Kebanyakan ingat dunia, bukan tidak boleh ingat. Tapi
Kan prinsip stres itu begini, kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jawab. Harusnya banyak mikir, banyak zikir, kurang mikir. Enggak. Islam tuh memerintahkan kita mikir. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Yang enak itu tiap mikir jadi zikir. Nah ini yang bikin enak tuh. Mikir rezeki. Kalau enggak ingat Allah stres. Kalau ingat Allah bagaimana? Rezeki nih langsung ingat Ar-Razzaq. Allah lah pemilik rezeki dan pembagi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang Allah melata di bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Enak. Jadi kita diciptakan sudah dengan rezekinya tidak? Jawab. Udah. Pasti ada rezeki? Pasti. Sampai kapan? Sampai mati. Kita akan ada rezekinya. Kalau belum mati ada Pak. Ada ini, pasti ada. Kita baru berhenti rezeki kalau sudah mati. Jadi kalau orang yang punya ilmu agama, ingat rezeki langsung ingat Allah. Jadi yang bahaya bagi kita tuh bukan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Kalau tidak yakin udah goyah, tegang. Waduh besok gimana? Nanti gimana ya ada rezekinya? Gampang. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti yang ngasih rezeki siapa? Sama. Ada ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya, ada enggak Bu? Ada tidak? Ya kalau ada tuh ngomong, mah saya enggak ada maksud apa-apa ya. Cuma ingin tahu yang meninggalnya udah lama gitu, ada enggak? Cung, mana yang mana? Bu, ada yang sudah 10 udah berapa tahun meninggal suaminya Bu? Sudah 20 tahun. Saya maaf ya saya tanya ini. Apa ibu masih hidup tidak? Masih saya lihat ya itu ya. Masih ada rezekinya? Masih makan? Masih berpakaian? Masih berteduh? Rezeki ibu cukup tidak? Tuh 20 tahun suami meninggal, ibu beres rezekinya. Kenapa? Karena yang menjamin ibu bukan suami. Suami itu bukan pemberi rezeki. Suami itu pemakan rezeki. Kenapa jadi bengong begini? Maka penderitaan seorang istri adalah ketika bersandar kepada suami. Seakan-akan suamilah pemberi rezeki. Tidak, itu ibu udah 20 tahun suaminya meninggal. Tetap rezeki mah ada. Nah ini yang mahal dan ini tidak mungkin tanpa ilmu. Contoh tentang rezeki. Ingat rezeki langsung ingat Allah. Apa yang kita cemaskan bukan tidak ada rezekinya. Kita tidak disuruh mencari rezeki, tapi wabtaghi min fadlillah fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Beres sholat bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Rezeki udah pasti ada, tapi yang dicari adalah keberkahannya. Mencari istri dengan menjemput istri sama atau beda? Kalau mencari belum tentu ada. Kalau menjemput sudah ada. Bakal ketemu tidak? Belum tentu juga. Mau kemana? Mau jemput istri di mana? Di pasar. Pasarnya pasar Balerang, dijemputnya ke pasar Sukajadi. Pasti nggak ketemu. Bukan nggak ada istrinya, tapi
Saya nggak boleh ngomong jelek, blow on jemputnya ya kan. Dia enggak belajar, di mana nggak ada nanya. Jadi ini rezeki udah ada, tapi ada yang salah jemputnya, ada yang malas, betul tidak? Jadi pasti ada rezeki. Kalau kita pakai takwa, kita ketemu dengan rezeki kita dituntun oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Masalah apapun ada jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, pasti oleh Allah dicukupi. Tuh begitu hadirin, kalau tahu ilmunya mah yang bikin rezeki lebih mudah, datang nggak diduga-duga dan tercukupi itu takwa dan tawakal, bukan pinter. Apakah kerja keras pasti banyak rezekinya? Jawab, tanya tukang batu, betul nih nak? Kerja segitu luar biasa, tapi ya segitu aja. Kalau orang bertakwa, nanti yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup menderita, ya benar? Perlu 2 juta, ada 2.000, nggak cukup. Nah jelas ini, jadi Bapak Ibu jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya yakin ke Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut jemput rezekinya tidak di jalan Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur pas dikasih rezeki oleh Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar ketika disempitkan oleh Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya ridho ketika rezekinya diambil oleh Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut dengki lihat tetangga yang dikasih rezeki oleh Allah. Jadi Allah. Nih sekarang ingat suami, langsung ingat Allah. Bapak juga. Di sini udah dengar belum ceramah tentang singa? Gini, kalau manusia nikah, orang datang nyalamin, doain, ngasih kado. Kalau singa menikah, binatang lain nggak boleh datang. Pas singa mau nikah, tiba-tiba datang kucing. Singa marah. Pas mau dipukul, kata kucing, singa, gak boleh marah. Saya harus ngasih tahu rahasia. Apa? Kata singa. Lalu kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Kata kucing gini, singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Nah, itu yang bikin pucat. Mengerti Meng? Pus, ngerti nggak Pus? Di kantor singa, pulang ke rumah ke kantor seragam TNI, pulang ganti loreng kucing. Nah itu tuh termasuk menuhankan makhluk loh Bu, Pak, lu maaf ya. Kenapa begitu? Harusnya lebih takut ke Allah daripada takut ke istri. Suami takut istri, baiknya cuman baik pura-pura di depan istri, di luar lincah. Tapi suami takut kepada Allah, dimanapun dia akan berusaha jadi orang baik. Makanya jangan bangga Bu, punya suami yang jinak ke ibu. Ya. Pas ini, siap Bu. Kan ada di sebuah kerajaan, raja tersinggung. Katanya ini kerajaan STI, kerajaan suami takut istri. Saya tidak terima rakyat disebut begitu. Coba lelaki yang takut istri pindah ke kiri. Ada pindah Pak. Hampir semua. Cuma satu yang dari kiri pindah ke kanan. Luar biasa. Satu-satunya pemberani adalah saudara. Bagaimana saudara jadi pemberani ke kanan begini? Saya disuruh istri saya Pak. Gitu ternyata.
sama aja. Ngerti tidak? Yang belum punya istri belum menjiwai ya Pak ya. Kalau kuat iman mah nggak akan begitu. Tenang we. Ingat suami, ingat istri, langsung ingat Allah. Istri ciptaan siapa Pak? Istri milik siapa? Istri dalam genggaman siapa? Bapak bisa membulak-balik hati istri tidak? Jawab. Makanya nggak usah banyak nasihat amat ya. Gak mempan. Bapak jangan kebanyakan ngomong sama istri Pak. Bukan tidak boleh memberi nasihat. Tapi kebanyakan nasihat kurang efektif. Sebab istri udah tahu modal Bapak. Ya. Mau ngomong apa ya enggak? Ngaji anak-anak. Anak-anak tahu Bapak Iqra jilid 1. Ya. Yang paling top itu kalau sama istri Bapak jadi lelaki yang disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati istri adalah Allah. Susah. Saya dapat kiriman video begini. Suami salah, terus ngaku, lalu minta maaf, urusan beres. Kalau istri salah, dia nangis. Udah gitu ngomel-ngomel, tidak ngaku dia salah, lalu nyalahin suami. Terus suami ngaku, minta maaf baru beres. Begitu Pak, muter sekali. Aneh, udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting beres dia kan. Ngaku Pak. Bapak ngomong segini, istri ngomong segitu. Cara yang paling baik adalah Bapak jadi lelaki yang disukai Allah. Ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, gak usah rewel. Nanti Allah yang membulak-balik hati istri. Jadi ahli takwa Pak. Nih dengerin ya Pak ya. Ini fakta nih ya, dengerin baik-baik lelaki. Bu, Ibu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Benar-benar bikin jengkel ada. Bu, jawab. Mau dimarah atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimarah mau tidak? Dimarah mau tidak? Catat. Ya, jangan suka marah-marah. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat. Jangan suka nasihatin istri di depan anak-anak. Apalagi ngejelek-jelekin. Lelaki pengecut itu. Nasihatnya panjang lebar atau ringkas? Ringkas. Jangan bertele-tele. Betul Bu? Ibu mau diungkit enggak masa lalu yang salah yang dulu? Mau diungkit-ungkit tidak? Jangan ngungkit-ngungkit. Fokus sama yang ini. Ringkas tapi gitu ya Bu ya. Udah dinasehati ringkas, diam-diam. Apakah ibu mau dimaafkan oleh suami? Mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Sebelum. Catat hadirin. Sebelum minta maaf langsung dimaafkan gitu ya Bu. Udah gitu mau nggak langsung sesudah memaafkan ibu langsung suami ngeluarin dompet dan ngasih uang banyak. Mau tidak? Keren tidak suami kayak gitu? Hebat tidak Bu? Kalau suami ibu kayak gitu bangga tidak ibu? Hah? Keren tidak? Ibu bangga tidak? Mau hormat sama suami begitu? Jawab. Mau nurut tidak? Mau rewel tidak? Tuh beres. Ya enggak?
Baca surat Ali Imran 134, ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ditahan marah, dimaafkan, berbuat baik, jadi itu kayak gitu. Oh gitu Om. Yang ini suamimu. Dari dulu juga udah tahu Pak, nggak usah ngomong. Jadi kalau ingat Allah, urusan jadi lebih beres. Betul tidak? Bu, Ibu, kalau ibu sama suami gitu enggak? Enggak. Bagian ngambek-ngambek siapa? Bagian terus panjang lebar bertele-tele siapa? Yang ngungkit terus siapa? Ya, jadi kalau ibu ingin suami bangga ke ibu, gampang. Ibu jadi ahli takwa. Karena yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Sama ke anak juga. Gimana nyolehin anak? Enggak bisa, mau gimana? Nyolehkan anak, nyolehkan diri sendiri aja enggak bisa, betul tidak? Apa nyolehkan anak teh susah. Jalan terbaik, tercepat agar anak kita bisa jadi baik adalah kita jadi orang tua yang disukai Allah. Gimana anak lepas dari HP, ibu bapaknya aja kayak pedagang HP, ya kan? 3 itu HP-nya. Tunggu dulu ya nak. Mak, bantu dong bikin PR, ini nanti dulu ibu, nanti pada Isya ya. Ibu ini ada WA dengan grup pengajian. Dah. Udah gitu, ayo dong mak. Diam atuh sing sabar jadi anak tuh. Nyuruh sabar sambil marah. Karena WA terus. Atau anak, tidur sayang, Nina, Bobo. Kenapa ibu udah nyanyiin Nina 5 kali kamu belum tidur? Ibu enggak fokus sih main HP terus, saya kan Asep Bu. Jadi anak namanya Asep, lagu Nina enggak nyambung. Begitulah dia karena main HP terus. Sampai ada suami yang kagum ke istrinya, Pak, ibu tidur duluan ya. Ketika ditutup selimut langsung bercahaya wajahnya. Suami kagum, wah dia nge-WA ke Ustadz, apa wirid istri saya, kenapa wajahnya bercahaya di balik selimut gitu. Wiridnya WA tiada akhir ya. Bu, Pak, cara terkuat untuk memiliki anak soleh adalah kita jadi ahli takwa. Belajar ilmunya, amalkan dengan ikhlas. Coba aja lihat Pak, makin Bapak berubah, istri bisa berubah dengan izin Allah. Makin Bapak berubah, anak berubah. Kita jangan menuntut anak berubah, tapi tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Mau berubah gimana? Allah tahu kelakuan kita. Sholatnya ngaco, belajarnya jarang, maksiat terus, mata jinah terus lihat HP. Allah kan tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dada, di hati. Allah tahu nih apa yang kita lihat di sini, nggak bisa sembunyi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah melihat apapun yang engkau kerjakan. Ayo gimana coba? Mau nyolehkan anak? Allah tahu kelakuan kitanya ngaco. Benar? Tobat. Jangan sibuk nyuruh anak, lupa nyuruh diri. Rumusnya begini, tuntut diri berubah, bantu anak berubah. Jadi bukan menuntut anak yang berubah, tuntut diri. Tuntut suami diri sendiri berubah, bantu istri berubah. Gitu.
yang bisa mengubah adalah Allah. Makanya doa itu harus kuat sekali. Karena doa la yarudu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Kalau pakai iman kayak gitu Pak. Tapi kalau kurang ilmu ya pasti marah-marah melulu. Habis nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain marah. Marah kita tuh kan tindakan paling primitif dari kita Pak. Karena nggak tahu lagi apa yang ini ibumu nak, ini ibumu. Anak udah tahu ya kan. Kata si kakak, kenapa ibu jadi lupa diri ya dek. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kata ya kan. Kita enggak pesen ya kayak. Kalau enggak ya ngomongnya muter-muter aja gitu. Enggak jelas. Karena enggak ada ilmunya. Pertanyaannya, itu istri saya rajin pengajian kayak makan obat. Tapi kenapa yang berubah cuma seragamnya? Kelakuannya enggak. Harusnya kan nambah ilmu, ningkat iman. Tapi yang terjadi ningkat cicilan. Jadi kenapa nih di pengajian sering datang tapi perubahannya kurang? Satu, kurang sungguh-sungguh meluruskan niat. Belum tentu datang ke sini cari ridho Allah. Padahal niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Kirim paket salah alamat sampai tidak? Tidak. Walaupun rajin ke pengajian, walaupun kuliah di dalam dan luar negeri ilmu agama, belum tentu bisa mengamalkan. Kalau niatnya salah. Niatnya salah apa? Niat dikagumi orang, supaya niat punya gelar. Niatnya supaya dianggap ustadz, ustazah, dianggap hafiz, hafizoh, dianggap qori'ah terbaik. Pokoknya kalau cari ilmu dengan niat penilaian makhluk, lewat, salah alamat. Ini kesini apa niatnya? Iya saya niat kesini penasaran, pengen tahu si Agim kayak apa nasibnya, gitu. Oh itu kejam. Datang kesini niat, ya Allah saya mencari ilmu semata-mata agar engkau ridho. Engkau yang memerintahkan, saya lakukan. Gitu. Nah kelemahan selanjutnya, ada orang yang nyari ilmu seperti ini, enak dengar. Tapi tidak serius mengamalkan. Dengar aja senang. Tapi enggak ada effort, semangat mau mengamalkan. Enggak tuh. Oh iya ya. Udah aja keluar dari sini tuh lewat. Allah enggak nolong. Dalilnya apa? Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi tolong Pak, pulang dari sini teh harus ada yang dipraktekkan, jangan cuman seneng ngedengar ya Bu. Bu, surat apa yang barusan? Ayat berapa? Ayat yang tadi, ya begitulah ya. Jadi belum juga pulang udah lupa. Harusnya, oh ini dia, saya harus mengamalkan ini nih. Berarti tadi surat tentang takwa Ali Imran 134, saya akan baca lagi. Saya akan praktekkan, saya tidak mau marah-marah. Saya tidak mau marah-marah, saya akan maafkan. Saya akan berbuat baik, pegang. Satu ayat aja. Pasti ditambah nanti oleh Allah. Nah kelemahan kita senang mendengar. Tapi belum tentu punya tekad mengamalkan. Padahal dalilnya man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam. Ilmu yang belum diketahuinya. Tapi yang bahaya yang ketiga ini nih, dengan dengar seperti ini langsung merasa soleh. Ada itu namanya ilusi ilmu. Dapat ilmu tahajud seakan-akan dia jadi ahli tahajud. Kemudian berdebat. Kemudian dia jadi sombong, jadi ujub. Ini petaka.
Ada ilmu dan amal yang bikin hati busuk karena niatnya bukan karena Allah. Suka lihat kan yang tahu yang ngomongin agama pakai bertengkar, betul tidak? Saling menghina, saling mencaci. Padahal dalam Islam justru harusnya saling menghormati, saling menyayangi. Artinya apa? Ilmu agama hanya jadi bahan perdebatan. Habis gimana di masjid ini kunut, di sana tidak kunut. Jadi saya harus bagaimana? Tahu kalau ada perbedaan khilafiyah apa yang dilakukan? Satu, jangan banyak komentar. Namanya juga kita nggak ngerti, betul tidak? Dua, belajar. Jadi kalau ada ini kunut, ini nggak kunut, gimana? Jangan banyak ngomong, karena ilmunya nggak tahu. Yang kedua, belajar. Cari ilmunya dari ahlinya. Kenapa ini kunut? Oh, Imam Syafi'i kunut begini. Kenapa ini kunutnya sir nggak kedengaran? Oh, ini imam. Oh, ini dalilnya. Oh, ini rujukannya. Oh, ini ulama yang melakukannya. Yang ketiga, pilih yang paling kita yakini, yang membuat tentram. Oh, saya memilih yang ini. Yang keempat, hormati pilihan saudara kita lainnya. Hormati. Karena rujukannya juga para orang berilmu melakukan, ya hormati. Kita tidak tahu, tidak ada hak untuk mencela orang lain. Dan yang kelima, doakan supaya semuanya dibimbing Allah dan diterima amalnya. Bagus kan? Halo? Halo? Saya dapat ilmunya memang di pesantren saya tidak kunut. Tapi kalau di masjid ada imam kunut saya ikut. Kenapa? Ada memang begitu ilmunya. Enggak berat? Enggak. Kalau di satu tempat ini kunut semua, saya ngimamin ya kunut juga. Dan begitulah para ulama besar melakukannya. Ulama di Mekah dulu ke Masjid Istiqlal. Padahal di Mekah tidak kunut, betul tidak? Tapi waktu ngimamin kunut beliau. Kenapa? Ya begitu para orang berilmu menyikapi perbedaan pendapat, bukan marah-marah. Makanya belajar. Setuju? Nah begitulah Bapak Ibu yang baik, saran saya mah sederhana. Terus belajar dengan niat yang baik, dan kalau dapat ilmu amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Penghancurnya adalah sibuk dengan penilaian orang. Kalau kita udah ingin dianggap soleh, soleha, pinter, ingin dianggap mulia, pokoknya kalau sudah sibuk dengan ingin dinilai orang sebagai orang keren, itu rusak biasanya hatinya. Udah lakukan saja, Allah maha dekat, maha mendengar, maha membalas setiap kebaikan. Jadi kesimpulan dari ceramah sederhana ini adalah teruslah bersemangat mencari ilmu dengan niat ikhlas, ini kuncinya ya. Dan kalau dapat ilmu berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah yang nambah. Kelemahan kita tidak semangat nyari ilmu, giliran mencari ilmu niatnya salah, giliran udah dapat ilmu malas mengamalkan. Oh ada lagi, atau sibuk dengan amalan zohir. Ini juga termasuk yang kurang berubah. Ini datang ke masjid, datang sibuk sholat, cepet-cepetan ke masjid, tapi hanya gerak badan aja, hatinya enggak khusyuk dan tidak berusaha khusyuk. Dan tidak merasa bersalah, tidak khusyuk. Allahu Akbar. Pulang, ini tidak berubah. Kurang signifikan perubahannya. Kenapa? Karena inti amal kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi melihat hati dan amalmu. Sholat yang tadi yang paling sukses, yang paling khusyuk. Ada yang sampai sekarang enggak pernah nyobain khusyuk. Kenapa?
Karena tidak mengerti bacaannya. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak mau belajar. Apa sih arti bacaan sholat? Enggak belajar itu. Padahal waktunya banyak. Tapi enggak baca. Remikfiri warhamni wajibuni. Enggak ngerti. Makanya bacanya juga begini. Subhanallah, 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 remikfiri warhamni wajibuni, warhamni wajibuni, warhamni wajibuni, Allahumma subhanallah, 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 ala tahiyatun, barakatuh, salawatu, taibatulillah. Kenapa begitu? Karena enggak ngerti. Coba ibu minta ke suami ngomong ke secepat pas yang minta duit sekarang juga buat beli kosmetik Ramadan. Gak mungkin ibu kayak gitu. Ini ke Allah. Ayo, jujur, seberapa banyak yang ngerti bacaan sholat? Kita sholat, kita ke masjid, kita tahajud. Tapi kenapa tidak menikmati? Karena kurang ngerti. Ini saya udah hampir 1 jam nih bicara. Semuanya fokus ngelihat ke sini. Khusyuk. Kenapa? Karena ngerti, benar? Coba saya sekarang pakai bahasa Cina ya. Sayanya nggak bisa. Saya stres, saudara stres. Ini apa Ustadz ini katanya error ya. Tapi belajar tidak kita arti bacaan sholat. Belajar tidak arti Fatihah. Kita banyak baca Fatihah, tapi nggak ngerti. Baca ayat kursi, harusnya baca ayat kursi setan takut ya nggak? Tapi yang terjadi kita yang takut. Makanya belajar bacaan sholat. Pertama yang belajar adalah tentang tauhid, ilmu mengenal Allah, sifat Allah. Sehingga kita yakin ke Allah, belajar apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah. Dan sesudah itu sekuat tenaga kita berusaha mengamalkannya. Lihat nanti. Yang begitulah orang takwa tuh. Nanti beres sendiri kok Pak. Urusan-urusan pasti banyak, tapi selalu ada jalan keluarnya. Urusan rezeki nanti ada. Pokoknya kalau hatinya udah ke Allah, cari ilmunya dengan ikhlas, diamalkan dengan ikhlas, dengan hati yang dijaga makin bersih, nanti beres kok. Beneran. Dan memang begitu. Bukan sibuk ini, sibuk itu, sibuk baca ini, sibuk politik ini, tapi lupa ke Allah. Lupa belajar, ngarang nanti hidup. Lihat satu ayat saja tadi, Ali Imran 134. Ciri orang yang bekal bahagia itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Makin pelit, makin tidak bahagia. Ciri orang bahagia itu orang yang menahan amarah. Makin pemarah, makin tidak bahagia. Makin jauh dari pertolongan Allah. Orang yang bekal dimuliakan Allah itu orang yang pemaaf, bahagia, mulia. Orang yang pembenci, pendendam, pengungkit-ungkit, enggak ada bahagianya. Dan orang yang bahagia itu orang yang senang berbuat kebaikan. Orang yang suka ngomongin jelek, ya. Lihat orang yang suka ngomongin jelek orang lain. Pasti orang cakep ngomong jelek, ke bawah jelek wajahnya. Sebel banget sih. Ya, beda. Coba ngomongin kebaikan. Jadi bagus. Alhamdulillah ya tetangga itu ramah, dermawan. Jadi enak hati kita, betul tidak? Sayang kita kurang belajar dan kurang lurus niatnya dan kurang semangat mengamalkannya. Jadi aja hidup ini ribet. Penyebabnya adalah kurang ilmu, kurang amal, kurang ikhlas dan kurang istiqomah. Sudah segitu. Ayo gunakan waktunya nih, jangan belanja terus Bu. Paket terus aja. Itu teh stres ibu tuh Bu. Pertama milihnya stres ya, udah gitu nunggunya stres. Udah dapat nggak cocok makin stres, ngembaliin stres. Di Batam banyak yang suka belanja paket enggak? Kan? Sekarang kan dunia paket, ting-tong, paket stres. Kalau banyak ilmu mah enak. Orang sehari 24 jam sama Pak. Ada yang hari-hari itu belajar, amalkan dengan ikhlas. Nanti dia menikmati hidup ini. Tapi kalau kurang ilmu, stres. Cirinya kurang ilmu tuh selalu cemas dengan yang belum terjadi, sedih dan kecewa dengan yang sudah terjadi, dan yang sekarang capek, itu khas.
khas sekali, capek, tersinggung, marah, mau makan rewel, sedang makan marah-marah, habis makan marah-marah, mau pergi, waduh capek. Ada orang yang kayak gitu tuh Pak. Menurut saya sih lebih bagus cepat meninggal lah ya, daripada capek kayak gitu. Kan ada tuh Pak, namanya Mas Ribet, istrinya Mbak Ruwet. Udah, ini keluarga kurang iman karena kurang ilmu. Ada pertanyaan? Oh, hari ini ada pengumpulan dana untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih Imam tadi sudah mendoakan Palestina ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Palestina tapi hanya sampai di perbatasan. Berat sekali di sana. Ya, tapi Allah lebih mencintai rakyat Palestina daripada kita. Pasti ada hikmahnya. Bagi yang akan bersedekah, silakan untuk saudara kita di Palestina. Ya, mari silakan. Ada petugasnya? Oke, ya. Ada pertanyaan tidak? Ya, silakan deh. Ayo, di sini deh. Sini deh, mana-mana petugasnya. Jangan bergerombol petugasnya. Kalau satu jalur antri di sana semua. Ya, nak. Jadi gini deh, ininya dibuka. Nah gitu ya. Ya lanjut, mana pertanyaan? Ya silakan. Saya izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air putih. Ya. Izin bertanya, Ya. Kita ini dalam mempelajari ilmu yang khususnya agama sebaiknya gimana? Apakah cukup dengan kajian umum seperti ini atau dari online atau kita harus cari guru dan yang seperti apa guru yang baik untuk kita ikuti? Ya, pertama harus minta ke Allah. Tiap pada subuh doanya nggak boleh lepas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu dulu yang manfaat. 2, warizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutakobbalan. Ini tiap hari targetnya. Minta Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta supaya oleh Allah ditambah ilmunya. Wajib minta karena yang memiliki ilmu adalah Allah. Coba Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kita minta ditambah ilmu dan paham. Ya. Yang kedua, datangi. Jadi bukan seperti sekarang ini ya. Ini ada misalkan ulama atau ustadz yang mengajar. Datangi. Itu tiap niat, langkah, semuanya membawa kebaikan. Bahkan di majelis taklim seperti ini, ada yang, ada apa nih? Ngomong-ngomong apa? Dia duduk aja di sini, nyender. Enggak niat, itu juga dapat ampunan Allah. Ini lagi begini tuh Pak, ada malaikat rahmat yang mendoakan kita dapat rahmat, ada yang mendoakan kita diampuni Allah dan ada ampunan. Jadi datang ke sini, datang ke sumber ilmu itu beda dengan kalau hanya sekedar lihat medsos. Karena effortnya, perjuangannya beda ya. Keluar ongkos, keluar tenaga, waktu itu benar-benar jadi hitungan yang dahsyat. Jadi adik-adik kalau sering datang ke pengajian mana gitu. Nah ulamanya yang bagaimana? Memang yang paling mantap itu kalau kita bertemu dengan guru yang namanya muhsinin. Bukan nama orang ya. Orang yang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Jadi ada ulama yang benar-benar yakin sekali kepada Allah. Ini yang paling mantap. Yakin kepada Allah sehingga cirinya sangat ikhlas dalam berbuat dan tawakalnya ini kuat sekali ke Allah. Ucapannya tentang Allah itu benar-benar nambah yakin kepada kita. Dan ciri lainnya adalah biasanya waro, hati-hati ulama tersebut. Tidak cinta dunia dan sangat terpelihara dari perbuatan perkataan sia-sia.
Saya belum termasuk yang ini, tapi baru ingin seperti ini ya. Tapi saya lihat ulama, guru-guru yang seperti ini, Masya Allah. Doa ke Allah minta guru. Ya, pokoknya yang ke Allahnya tuh kuat sekali keyakinannya, kemudian jauh dari kesia-siaan, apalagi maksiat ya. Nah ini biasanya lebih powerful. Tentu saja yang ilmunya inpunya tidak usah ribet dengan yang tidak ada dari Rasul lah gitu ya. Udah yang dikasih Rasul aja udah contohnya udah itu aja nggak akan teramalkan oleh kita semuanya. Betul tidak? Jadi kalau saya menyadari waktu hidup saya tidak saya udah 63 tahun sekarang, udah pas nih. Jadi rasanya aduh waktu ini sayang sekali kalau tidak dipakai belajar, ya kan? Karena sangat banyak yang tidak tahu. Nah, cari gurunya juga yang benar-benar yakin dan mengamalkan sekuat tenaga tuntunan Rasul. Tidak usah tergiur dengan amal-amal yang meragukan, ya. Kalau ragu tinggalkan saja, cari yang yakin. Begitu deh, tapi kuncinya itu ikhlas, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk jago dalil. Enggak, karena kita belajar karena ingin dekat dengan Allah dan amalkan. Dapat ilmu senyum, dapat ilmu nolong orang tolong, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi tiap kotak infak tuh dah masuk tuh, ya. Gitu deh. Dan ilmu itu, apa ciri orang berilmu? Imannya menguat. Apa ciri orang yang imannya kuat? Akhlaknya baik, gitu. Lihat orang berilmu itu lihat dari amalnya, bukan dari ceramahnya saja. Terakhir, ada pertanyaan dari emak-emak? Bapak aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya untuk bertanya. Saya mau bertanya itu tentang sabar. Apakah sabar itu bisa dipaksakan ya? Seperti itu pertanyaannya. Oh, kalau gitu nggak sabar dong. Iya. Mungkin itu aja yang Sabar itu datang dari keyakinan ke Allah. Makin kuat yakin makin sabar, Pak. Sabar itu kata kuncinya adalah menahan, mengendalikan diri sehingga yang kita katakan, kita lakukan adalah yang Allah sukai. Itu sabar itu mengendalikan diri sehingga yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu adalah yang Allah sukai. Itu intinya sabar tuh, Pak. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah langsung dia kami semua milik Allah dan kami kembali ke Allah. Nah, ada 3 tempat sabar. 1, sabar ketika yang paling berat ya, sabar ketika menjauhi maksiat. Kemudian sabar ketika melaksanakan taat. Dan yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah ya. Nah, lihat HP ini perlu sabar, Pak. Kalau nggak sabar di sini lebih banyak maksiatnya. Benar? Nah, apakah sabar itu dilatih? Iya, harus dilatih. Kayak berkuda ya, nafsu ini harus dilatih, tapi semuanya pakai ilmunya. Misal begini. Coba kalau kecopetan, sabar atau syukur? Bingung ya. Untuk dompet yang hilang sabar, untuk yang tidak hilang syukur. Alhamdulillah nggak hilang dengan celananya. Itu yang. Oh ya itu serius tuh. Sakit gigi sabar atau syukur? Untuk yang sakit sabar, yang tidak sakitnya syukur. Jangan sampai kita hanya ke yang sakit dan lupa kepada nikmat yang lain. Itu membantu sabar.
Nah, gimana kalau ada yang menjengkelkan? Menjengkelkan itu kita beruntung Pak, bukan kita yang jadi dia, ya kan? Kayak kecopetan, untung bukan kita yang jadi copetnya. Bagian kecopetan lebih ringan daripada yang jadi copet, betul tidak? Tapi dia menghina saya, berarti ini buah dari dosa kita. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa sendiri. Berarti saya pernah menghina orang, nyakitin orang, makanya saya sekarang disakitin. Itu jadi sabar tuh Pak dengan begitu. Dan paling efektif menghadapi kepahitan itu adalah istighfar. Karena setiap kepahitan, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah diundang oleh tanganmu sendiri. Asyura ayat 30. Gitu Pak. Jadi sabar itu pada pukulan pertama terjadi sesuatu, ingat tidak ke Allah. Makin telat ingat Allah, makin tidak sabar. Harus dilatih memang. Kalau sekali dengar ceramah langsung soleh semua, terus gimana nasib saya? Ya, nggak ada yang dengar. Sayanya aja belum sesuai. Udah berapa sih pertanyaan? 2, ganjil, harus 1 lagi. Yang gampang aja nanyanya, AA, ya Dek, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya tentang ayat yang ada jaminan rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illallah illa 'alallahi rizquha. Bagaimana kita memahami ayat tersebut dengan melihat kondisi saudara kita di Gaza yang ada yang mati kelaparan gitu? Saya tidak percaya orang mati kelaparan. Kalaupun ada yang harus meninggal, memang jalannya itu. Orang meninggal itu cuma satu penyebabnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang yang ditetapkan tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sekejap. Tidak ada orang mati kelaparan. Yang ada adalah mati pada waktunya. Nah, tinggal caranya macam-macam. Ada yang lewat ketabrak, ketembak, dan berbagai cara. Tapi meninggal itu cuma satu. Allah pasti akan cukupi. Allah tahu keadaan saudara kita di Gaza itu lebih tahu dari siapapun. Dan tidak ada yang lebih menyayangi rakyat Gaza selain penciptanya. Yang pasti hancur itu Yahudi. Pasti itu. Ya, dia pasti menderita. Dunia akhirat. Meninggal sama. Yang meninggal itu udah pasti waktunya semua. Tidak ada orang meninggal yang meninggal begitu saja. Tidak bisa. Kan meninggal itu intinya sudah waktunya dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Pada waktu yang pas, di tempat yang ditentukan dengan cara yang Allah kehendaki, itu meninggal. Kalau kita meninggalnya di kilometer sekian ya ke sana nanti, ya. Itu ada turis Cina lahir di Cina, meninggal di Kawah Ijen, jauh-jauh itu ke situ. Datang ke sana, udah dipotret, terpleset, masuk ke jurang karena emang dicabutnya di sana. Ada anak seorang gubernur kita waktu itu pergi ke Swiss dan memang akan di sana meninggalnya sehingga berenang. Yang tidak waktunya meninggal nggak bisa meninggal. Walau bunuh diri, kalau tidak waktunya meninggal nggak akan meninggal. Kan ada yang berbaring di rel kereta api lewat, waduh benar-benar lewat keretanya. Tapi kenapa dia masih hidup? Karena salah relnya ya. Jadi dia dia memang begitu. Diilhamkannya oleh Allah berbaring di rel yang gak akan kelewatan. Karena kalau kelewatan masa kepotong 3 masih hidup ya. Jadi oleh Allah diilhamkannya di tempat yang tidak kelewatan. Di Jakarta ada yang loncat Pak dari jembatan penyeberangan, bunuh diri itu. Harapannya jatuh ke jalan, ketabrak. Yang terjadi adalah belok mobilnya, jadi kelindes kakinya. Sekarang gak bisa jalan. Ya Bang, gak mati lagi. Jangan bunuh diri, nanti ada waktunya ya meninggal. Jadi kita lihat Gaza ini adalah sisi kemanusiaannya kita harus benar-benar bantu, tapi sisi keyakinannya kita benar-benar iri.
Karena beratnya, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya bala. Di sana ladang syahid terbesar dibanding susah syahid itu hadirin. Masuk surga tanpa hisab. Kalau pejuangnya ikhlas jadi syuhada. Di sini susah, betul tidak? Ada yang merasa syahid belum tentu syahid juga dalam pandangan Allah. Jadi tetap kita doakan, kita bantu, kita sedih, kita empati. Tetapi ada satu sisi lain, keyakinan bahwa Allah menjaga, menjamin mereka dengan cara Allah. Berat mana sih cobaan di Gaza dengan di Batam? Berat di sini. Di sana tiap detik bisa ingat ke Allah. Di sini tiap detik lupa ke Allah, benar? Cobaan yang berat itu adalah cobaan yang lebih mudah membuat lupa ke Allah. Naik pesawat, anteng, jarang yang zikir. Tidur, lihat video, makan. Tapi ketika ada goncangan, semuanya zikir. Benar? Bahkan gereja juga kan ada gempa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa dia yang ada kan? Ada yang viral itu, gempa di gereja malah takbirnya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.